Kang Budi atas kerja keras dan dedikasi ya. Tadi sudah disampaikan beberapa update beberapa pekerjaan yang timnya Pak Budi kerjakan ya seminggu penuh seperti itu. Jadi banyak sekali tipe-tipe yang baru ya Kang Budi ya, tipe-tipe yang keluaran terbaru seperti itu. Nah, terima kasih ya. Ini adalah tentu salah satu keahlian yang begini Pak Joko, mungkin teman-teman yang selama ini kita bimbing, kita pandu untuk melakukan analisa di logic board atau di mesin gitu ya. Nah, coba mungkin di sini kami ajak atau bimbing teman-teman untuk sesuatu yang baru, bagian baru tentang perbaikan di dunia perservisan handphone eksternal. Betul. Jadi dunia perservisan itu tidak hanya memperbaiki konektor mesin, tapi juga dituntut memperbaiki LCD seperti itu. Apalagi sekarang makin canggih ya, LCD tersebut makin mahal untuk pergantiannya. Jadi perbaikan LCD ini sangat menjanjikan ya untuk pemasukan lebih seperti itu. Nah, mari kita sapa dulu ya narasumber kita malam ini, yaitu datang dari jauh di sana, yaitu dari daerah utara ya, tapi bukan pantai utara tapi Jakarta Utara. Ya, kita beri sambutan dahulu kepada tim Payung Gadget. Ya, selamat malam buat teman-teman Payung Gadget ya. Terima kasih sekali. Malam. Ya. Malam Bang Budi. Ya, maaf, saya beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman tim Payung Gadget ya yang sudah berkenan. Teman-teman Payung Gadget akan sedikit menyampaikan materi berupa ya lebih ke materi dasar dulu ya, perkenalan jadi tentang dunia perservisan LCD seperti itu. Jadi nanti akan ada materi dasar yang akan disampaikan mulai dari perkenalan jenis LCD itu sendiri, kemudian alat-alat apa saja yang dibutuhkan seperti itu, dari yang mulai simple sampai yang yang mahal ya, yang eksklusif gitu. Karena tim Payung Gadget ini saya lihat sudah sangat profesional sekali ya. Jadi alatnya itu udah kayak di pabrik ya. benar-benar alat produksi seperti itu. Jadi nanti akan dikasih lihat oleh teman-teman Payung Gadget. Jadi banyak sekali permasalahan kerusakan LCD yang nanti kita akan bahas kupas tuntas ya oleh narasumber kita, termasuk seperti apa sih Kang biasa yang kerusakan LCD yang lagi tren tuh, kayak LCD garis, green screen gitu-gitu ya Kang ya, yang benar-benar padahal LCD masih mulus gitu ya Kang ya, tapi ya memang karena masalah dari fleksibel dan lain sebagainya. Nah, nanti tim dari Payung Gadget ini akan memberikan sedikit pengalaman ya, cara memperbaikinya seperti itu, alat apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman Kang Budi nih, sepengetahuan dari Kang Budi, perkembangan LCD itu dari tahun ke tahun menurut Kang Budi seperti apa Kang? Teknologinya ya, secara teknologi LCD-nya itu sendiri. Untuk perkembangan teknologi LCD ya karena seiring dengan dengan zaman, kemudian banyaknya sesuatu yang baru gitu ya. Nah, jadi dari mulai terutama yang dirasakan itu dari ini ya,
dari sekitar, sebagai contoh tadi saya buka di seri Samsung A berapa gitu ya. Kalau kalian lihat handphone itu dirilis tahun 2019 gitu ya. Nah, sudah mulai, atau lebih spesifikasinya di Samsung seri Note gitu ya. Sudah ada inilah gitu ya. Sudah ada perkembangan seperti itu. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya kita di sini hanya mengkonsumsi, kemudian memperhatikan teknologi yang dari sana, dan pada akhirnya ya kita di sini ingin mencoba gitu ya, melakukan perbaikan gitu. Ya mungkin nanti lebih jelasnya sejarah atau perkembangannya mungkin sama yang lebih ya. Saja mungkin Pak Ciko ya. Ya, terima kasih. Ya, memang kan kalau biasanya kalau yang sekarang di pasaran itu kan ada beberapa kualitas LCD ya. Buat teman-teman teknisi biasanya kalau yang mencoba mencari spare part ya, dan rata-rata ya alhamdulillah teman-teman teknisi ini lumayan dimanjakan dengan hadirnya bermacam-macam merek lokal ya Kang Budi ya, dan bermacam-macam tentunya kualitas dan harga ya. Jadi teman-teman teknisi ini bebas memilih ya, dan saya rasa sekarang garansinya juga nggak kaku ya Kang ya, nggak kayak dulu ya. Sekarang kayaknya hampir rata-rata garansi lem, garansi itu bebas ya gitu. Jadi ya bersyukur sekali ya, karena biasanya teknisi itu kan suka gondok gitu ya, belum dilem normal, begitu dilem hancur. Terima kasih ya. Gini Bang Teo, jadi awal-awal ini kan kita pengen dari tim Payung Gadget ini coba memberikan pengalaman, share sedikit materi informasi ya tentang LCD itu sendiri. Jadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu Bang Teo dari tim Payung Gadget ini siapa ini, yang saya lihat sosoknya sepertinya sangat luar biasa sekali tampangnya nih. Monggo Kang, monggo Bang Teo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ciko, Om Budi, beserta jajaran Orion Estek yang sudah mengasih kesempatan kita untuk mengundang ya, membahas perbaikan LCD smartphone. Jadi di sini gue mau perkenalkan tim gue adalah Pak Ratno, Bang Jani, dan Ismail Dip. Halo Bang. Pak Ratno yang mana Pak Ratno? Yang di sebelah ente ya Bang ya? Pak Ratno yang mana? Pak Ratno ini, Pak Ratno. Oh itu Pak Ratno. Ya, salam kenal Pak Ratno. Ini Kok dipanggil Bapak, orang masih muda? belakang Bang Jani. Oh iya tahu Bang Jani Pak. Itu Bang Jani tuh yang berdiri. Ya, yang di sebelah Bang Jani siapa itu? Itu Ismail nih. Oh ya, Bang Ismail. Ya, salam kenal Bang. Ya. Silakan Kang. Silakan Bang. Ya, jadi kita ngebahas LCD, perbaikan LCD yang memang khusus ya, sebenarnya penanganan secara khusus seperti bonding kah, retak glass kah, touchscreen kah, atau dibilang green screen atau green line ya. Sebetulnya kita bisa mengganti ya tanpa harus mengganti LCD, tapi lebih ke perbaikan gitu, repair Pak Ciko. Betul. Nah, mungkin gini, Bang, maaf, sebelumnya istilah-istilah tadi yang disebutkan, ada beberapa teman teknisi mungkin masih belum paham. Itu maksudnya apa istilah-istilah tersebut? Memperbaikinya seperti apa? Atau proses perbaikannya menggunakan alat apa? Dan mungkin ini jenis LCD-nya biasa diketemukan di brand apa gitu Bang ya, gitu. Yang kasus-kasus tadi yang disebutkan gitu ya. Atau dari sini sih kita harus bisa tahu dulu ya, mengenal jenis-jenis LCD-nya. Ya, betul Bang, betul. Jenis LCD itu sebenarnya ada beberapa tipe ya, seperti COP, COG, atau COF. Oke. COG chip on glass, COP chip on panel, sama COF chip on fleksibel. Seperti ini Pak Ciko sebenarnya. Nah, di sini gua udah ada contoh-contoh. Oke. LCD memang yang dalam keadaannya Wah, rusak ya. cakep tuh.
Nah, Iya, kalau iya. kita lihat apa sih yang disebut COG itu ya Ya, kan? yang mana tuh bang? Yang ini nih. Itu Kalau namanya? misalnya ada chipnya, Oke. ada chip on glass namanya. Chip on glass itu berarti kita nyebutnya COG. COG. Ada lagi yang disebut COF. COF. Ya, chip on flexible. Jadi itu ada di fleksibel. Oh, COF, chip on flexible. Oke. Nah, ini ada chip nih. Oh ya, oke. Dan ada lagi namanya COP. Biasanya sih itu aja sih kalau di LCD smartphone ya. Oke, COP. Ya, COP. chip on panel atau chip on plastik sebutannya sih. Oke, jadi chipnya di panel ya. Ya, di panel. Dan ada beberapa kasus seperti green screen, kebanyakan itu ada di jenis LCD COP. Oke. Itu paling sering dan paling banyak ditemukan di COP ya. Ya, COP contohnya kita ambil contoh deh S20 Ultra kali ya. Yang sering green screen gitu, wide screen. Ya. Tadi sih sudah kita simak ada COP, ada COF, ada COG ya bang ya. Gitu. Ya, betul. Itu rata-rata bisa dipukul rata itu di brand Samsung semua kah atau di brand yang lain? Yang lain banyak sebenarnya, dasar LCD itu ya antara ketiga itu aja kebanyakan mah. Ya betul ya. Basic-basicnya gitu. Dan Dan penaruhan chipnya. Nah, kan disebut lagi COG, COF, COP maupun itu brand merek Vivo ke, Samsung ke, Oppo ke, apa aja lah sebenarnya sama aja. yang disebutkan Nggak jauh dari itu maksudnya. ya. Dan yang disebutkan tadi itu berarti kesemuanya itu jenis LCD-nya khusus berada di AMOLED kayaknya ya bang ya. Ya, kalau AMOLED itu kan kalau kita ngomongin active matrix like anything dioda ya, itu lebih ke panel sebetulnya sih kalau AMOLED itu. Jadi panel layar kayak begini nih. Betul ya. Nah, tapi kalau struktur dari layar ini kan sebenarnya struktur layar ada IPS, ada TFT ya, Betul. thin plane heating dan thin plane transistor. Ya. Luar biasa penjelasan. Ya, sebenarnya kebanyakan kalau kita bicara AMOLED, kalau nggak COG, COF, COP, kalau IPS udah pasti itu makanya COG, nggak mungkin pakai COF. Jarang, sedikit lah gitu berarti. Walaupun ada beberapa ya. Jadi kalau kita perbaikin, kita bukan ngelihat dari jenis LCD-nya atau mereknya atau jenis panelnya, tapi lebih melihat ke struktur dari pembikinan itu COG, COF, atau COP. Kalau kita mau reparasi, bicaranya reparasi ya, seperti reparasi green screen, touchscreen not working gitu, terus TPNF, terus seperti green line ya, garis-garis begitu. Itu kita melihatnya dari struktur si LCD-nya. Oke. Bang Theo, jadi Bang Theo ini kan sudah berkecimpung menekuni perbaikan repair LCD ini kan lumayan lama ya Bang ya, sudah lumayan lama ya. Enggak lama banget Bang Ciko. Ya suka, biasalah orang pinter biasanya suka merendah. Nah kalau sebenarnya masih banyak yang lebih lama Ya. gitu daripada saya. Bang. Kita hanya tim doang. kemarin kan kalau saya lihat di situ kan ada mesin-mesin segede-gede gaban tuh Bang. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman teknisi yang pengen tahu kira-kira kalau pengen belajar membelah atau memperbaiki LCD itu yang paling nggak yang harus teman-teman punya ya, yang alat standar dulu itu apa saja, sampai kalau mau yang lebih menekuni kayak Bang Theo ini, itu yang lebih expert maksudnya itu alat apa saja yang kira-kira dibutuhkan gitu Bang? Ya mungkin kita bisa lihat ke sini ya Pak Ciko, sebentar. Ya. Nah ini foto konter saya, Wow. alat-alatnya itu ya standar sih sebenarnya kalau dibilang. Ya. Nah, coba saya perkenalin satu persatu kali ya. Ya. Yang standarnya itu ada berapa unit dan apa saja mungkin bang ya. Luar biasa ini. Ini nih Pak Ratno kali ini sebutnya ya, apa nih? Laminasi mesin ya.
laminating LCD. Ya. Laminating ini ya. fungsinya ini udah bisa semua kecuali yang ukurannya nggak sesuai sama di chambernya ini. Oke. Jadi dari flat 8 sama yang tablet itu yang 10 in bisa masuk ke sini. Ini udah bisa yang Ini ukurannya mungkin gini. Ukuran mesin ini 12,9 in. Ya. Ini menggunakan pneumatik ya. ya. Sebenarnya ada juga laminating mesin yang menggunakan airbag. Oke. Kalau airbag itu dorongan dari udara, kalau pneumatik ini dia memang dorong dari ada piston gitu maksudnya. Oke. Jadi mesin yang Om Theo kasih lihat ini itu maksimal di 10 in masih bisa masuk. 12,9. 12 12,9 masih bisa masuk. Di luar sana ada yang yang lebih 7 gede. in gitu. Hmm. Bahkan ada yang lebih besar 24 in mungkin. Jadi kalau TV rumah mah nggak bisa masuk ya? 32 in nggak bisa ya? Nggak bisa baca. Nah ini sih alat-alat ini yang wajib ya. Di sebelah sini ada separator LCD. Oke. Oke, itu buat misahin ya. Ya misahin kaca, mungkin teman-teman teknisi ponsel udah paham lah paham, teknisi oke. yang punya. Nah ini bubble remover nih ya. Oke, Yang bubble sampai remover. Cuman ada Bang yang 3 in 1. Oh, 3 in 1 Sini. ya. Ya ada mesin yang 3 in 1 emang udah mencakup bubble remover dan laminating mesinnya juga. Ya, ya, Bahkan ya. dari UV ini ya. Ini di atas UV sinar ultraviolet yang bisa membekukan atau mengkosongkan OCA. Oke. Kalau kita balik ke kanan, ini ada mesin bonding dari ZCWY. Nah, itu mesin bonding tuh. Biasa kalau di salon kan banyak ya, Bang ya? Ngurusin rambut itu. Nah, mesin-mesin ini sebenarnya dibutuhin juga Pak Ciko buat teknisi-teknisi ponsel yang memang sekiranya mau berinvestasi dalam dunia seperti ini kan yang penting intinya bisa menambah income ya. Oke. Memang berapa mahal itu, Bang? Dan alat ini juga harusnya ada perangkat ya yang harus disediakan seperti kompresor Oke. dan alat-alat ini bekerja dengan menggunakan kompresor dan vakum. Di sini ada vakum di bawah. Oke, Bang. Balik lagi, Bang. Tadi ke mesin bonding. Mesin bonding itu buat apa, Bang? Itu kayak mesin Mesin jahit sepintas. Mesin ini ya. Mm-mm. Mesin bonding itu buat apa, Bang? Jadi mesin bonding ini di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini sebenarnya ada fleksibel. Ya, Fleksibel ini nih. ya. Jadi fleksibel ini kalau untuk merekatkan si panel tadi ya lewat Oke. mesin bonding, jadi di pressure gitu. Mungkin di sesi berikutnya kita akan langsung praktek gitu. Wah, Maksudnya. Saya mantap kalau itu kan. membahas nggak ada Wah. sisa sih. Mantap. Intinya dia buat merekatkan si fleksibel lah kembali. Nah, biasanya perbaikan itu cara tersebut dilakukan untuk kerusakan apa, Kang? Bang, kerusakan seperti apa? Green screen, blank, touchscreen, not function, dan banyak sih Pak Ciko sebenarnya. Dan green line juga termasuk bergaris ya. Oke. Nah, itu apakah fleksibelnya cukup diangkat dan direkatkan kembali dengan fleksibel yang lama atau harus diganti? Harus diganti. Harus diganti. Oke. Bisa juga kita tanpa harus diganti, kita juga bisa, tapi itu sebuah trik ya sebetulnya ya, trik dari kita yang gimana ya, yang sekarang nggak bisa kan kita praktekkan aja dah gitu. Nah, oke. Enggak, kan mungkin pertanyaannya adalah Bisa tanpa harus mengganti fleksibel. pertanyaannya adalah Sebenarnya dalam dunia perbaikan LCD Pak Joko, ada memang yang kadang-kadang tidak masuk nalar elektroniknya, mau digital mau analog lah, oke. dan aneh untuk perbaikan. Iya. Tapi kalau memang toh harus diganti, itu fleksibel banyak ya. Kalau mau cari di pasaran ya. Banyak yang menjual di Indonesia sudah banyak, seperti Koervan, Oke. Kiki, banyak sih anak-anak teknisi ya. Itu kenapa nggak diganti tuh? Kasih tahu alasannya. Bang,
sorry bang, ini perkiraan bang. Itu mesin bonding, itu perkiraan di harga berapa bang? Dari range termurah sampai yang paling mahal bang? 30 sampai dengan 85 lah. Juta bang? Iya. Iya. Masya Allah. Itu balik modalnya cepet tapi bang ya? Ya Pak Ciko, kenapa? Itu balik modalnya cepet tapi ya? Sebenarnya sih kalau dibilang balik modalnya cepet ya enggak juga. Maksudnya tapi kita bisa menginvestasikan duit kita untuk ke lebih hal yang lebih baik gitu, maksudnya dalam Ya. dunia perbaikan. Ya maksudnya investasi sebesar itu investasi untuk jangka panjang juga kan ya? Sangat. Ya. Betul sekali. Ya. Oke, Karena LCD akan begitu-begitu aja. betul. Teknologi LCD sama teknologinya mesin itu kalah jauh sebenarnya sih. Makanya kenapa LCD sekarang itu sering rusak. Ya. Betul. Karena di situ ada hertz ya, ada frekuensi 120 hertz. Oh gitu. Nah, sebenarnya CPU itu mengeluarkan semutnya itu dan video grafik akseleratornya itu dia lebih gitu dari 120 Hz bahkan lebih. Tapi si LCD ini kenapa jadi pada green screen? Ya karena chipnya itu tidak bisa mendukung, nggak bisa mengejar si mesin sebetulnya ya, jadinya LCD-nya rusak sebetulnya. Kebanyakan sih seperti itu kalau saya lihat selama pengalaman saya gitu. Oke. Nah, Ambil contoh. Bang, sepertinya ada satu alat lagi tuh bang, yang belum dikasih lihat bang. Oh, laser. Ya, Buat itu dunia kayaknya baru banget tuh bang. Saya aja kemarin sampai termega-mega liatnya. di situ ada laser. Itu kan yang di pojok ya? Ya, di pojok Pak Ciko, nggak kelihatan sih Pak Ciko. Oh iya, itu kayak transformer itu, beneran transformer itu. Nah itu buat apa lagi tuh bang? Mesin itu tuh bang? Teknologinya baru beda dong dari bonding ya? Beda, dia sebenarnya apa ya? Dia sebutannya ITO sih, indium tin oxide. Sebenarnya di dalam LCD itu ada yang namanya itu ITO. Kalau kita bicara di itu kimia ya, apa namanya sih? Kita nggak bisa ngejabarin sih ya. Mungkin ntar sesi berikutnya nih saya akan melihatkan sesuatu ITO itu di dalam LCD. Sebenarnya ada. Di color RGB gitu, red green blue, di dalamnya ada sebuah cairan yang disebut namanya ITO, indium tin oxide. Koreksi kalau salah. Oke. Nah itu adalah untuk perangsang si cairan itu, si tinta itulah. Makanya kenapa bergaris itu sering keluarnya warna hijau, warna pink. Itu sebenarnya nggak jauh beda dari ini ya. Si itunya udah rusak atau terbakar atau korosi di belakangnya gitu. Oke. Nah, coba saya mau tanya sama itu bang, sama siapa? Kang Ratno. Oke. Ya. Ya, Om Ciko. Punten nih Kang. Jadi selama Kang Ratno menekuni perbaikan pengalaman dalam LCD ini, perlakuannya apa Kang? Atau perbedaan kan macam-macam LCD itu kan beda ya. Ada yang flat, LCD zaman dulu, ada yang melengkung ya kan. Ada yang mungkin sampai tipis banget ya kan, sampai selembar kertas gitu ya. Kira-kira apa aja Kang perlakuan yang bikin beda atau kesulitannya Kang? Kesulitannya sih apa ya, kalau misalnya yang teknisi baru mungkin pertama itu harus ngenalin karakter LCD-nya. Kayak misalnya kayak AMOLED itu kemungkinan kalau semua teknisi yang pernah bongkar LCD itu kemungkinan udah bisa lah. Cuman kalau yang seri H itu harus kita tahu dulu letak lemnya di mana. Lepas itu posisi fleksibelnya di mana. Soalnya kalau waktu pas bongkar dari frame itu banyak yang ketusuk. Kecelakaan ya. Karena dia nggak tahu
posisi lem yang rekat, yang paling rekat itu di mana. Nah, makanya itu kalau menurut pengalaman yang saya itu ya, yang saya tekuni selama ini, sebelum membongkar LCD yang baru nih, kan banyak LCD Edge yang baru nih. Bukan Samsung doang sih, ada Vivo, ada Oppo kan sekarang yang Edge banyak tuh, apalagi Betul. Huawei. Betul. Nah, itu kita harus mesti cari tahu dulu letak-letak apa itu fleksibelnya terutama, jadi biar nusuknya itu nggak tertusuk di apanya itu, di LCD-nya, di panelnya. Soalnya apa itu lemnya yang direkatkan di LCD sama di frame itu hampir sama ketebalannya, jadi kalau kita salah nusuk itu bisa mengakibatkan LCD itu tompel. Oke. Apalagi yang kena kasus LCD yang retak banyak itu, nah Ya. itu harus ekstra hati-hati. Cuman kalau kita misalnya tahu posisi lem, insya Allah aman itu dibongkar. Ya itu masukan yang bagus buat teman-teman ya. Jadi memang ya nggak semudah juga ya. Nggak semudah yang dipikirkan ya. Ya, ini sebenarnya sih nggak ini ya, bukan ilmu apa ya, bukan ilmu kayak nyerpis mesin. Betul. Ini ilmu ini aja, ilmu sabar sama ilmu hafalan letak. Oke. Nah, posisi ya. Nah, nanti kalau udah itu hafal, insya Allah kalau ada HP keluaran baru, mereknya yang baru, yang keluar baru, tipe yang baru, itu akan mempermudah kita untuk membongkar LCD itu dengan aman dan nyaman, aman dan benar. Oke. Oh. Nah,